Gimana jalan-jalannya, seru nggak? Ya, sekarang kita lanjut. Saya penuhi janji untuk cerita tentang apa sih keistimewaannya si Santa Maria Magdalena de Pazzi. Apa karunia istimewa yang dia terima dari Tuhan. Jadi kita ingat lagi tadi, dia ini orang yang hidup rohaninya mendalam, ya, hidup doanya mendalam, lalu juga latihan rohani dan seterusnya, ya. Dan akhirnya kalau boleh dikatakan Tuhan mengganjar dia dengan rahmat, ya. Rahmatnya apa sih? Paling mendasar menurut saya, kalau boleh saya bahasakan, dia ini ditarik sama Tuhan, ya, deket gitu, deket banget sama Tuhan, ya. Nah, karena kita manusia itu sebenarnya beda sama Tuhan, jauh dari dia, kita nggak bisa deket-deket. Begitu deket-deket, kita nih kayak apa ya, mungkin kehilangan kesadaran gitu ya. Jadi kita nggak bisa, nggak kuat, nggak mampu menahan kehadiran Tuhan yang begitu auranya Tuhan tuh pasti. Jadi gampangnya kalau kita deket benda panas gitu kan, kita meleleh, kita melting. Nah, deket matahari kayak apa? Nah, kita deket Tuhan yang kayak matahari gitu bagi kita. Nah, dalam kesempatan tertentu, kesempatan khusus doanya si Maria ini, ya, dalam kesempatan dia berdoa, Tuhan tuh menarik dia deket banget gitu. Dia angkat jiwanya Maria ini deket sama Tuhan. Akhirnya dia mengalami yang namanya ekstase. Jadi kayak kehilangan kesadaran. Lagi doa duduk itu bisa terbang, bisa ngangkat sendiri, ya. Itu katanya orang kalau ekstase seperti itu. Saya nggak pernah ekstase, bahkan nyobain ekstasi juga nggak pernah, ya. Hanya naik taksi pernah, ya. Nah, kalau ekstase itu dia kemudian mendapat wahyu, mendapat, ya, bahasa kita mungkin wangsit, ya. Jadi dia dalam keadaan itu, keadaan tidak sadar itu, dia bisa omong dan nanti dicatat, disalin oleh para suster lain yang ada di situ, ya, karena para suster akhirnya tahu dia ini ngalami ekstase, terus disalin, didengerin, dicatat gitu. Nah, jadi dia dapat karunia-karunia semacam itu, ya. Kita mau doa aja susah. Nah, dia ini doa lalu ditarik sama Tuhan, deket sama Tuhan, diangkat dalam ekstase gitu. Waduh, luar biasa kan. Nah, mau tahu nggak apa yang dia alami atau apa yang dia dapatkan waktu mengalami ekstase itu? Untungnya para suster itu menulis, ya, nulis. Nah, saya akan ceritain apa yang dia tulis. Tentu nggak semua, sebagian. Nah, mumpung sekarang ini kita sedang menantikan Roh Kudus yang nanti akan kita rayakan dalam Hari Raya Pentakosta minggu yang akan datang, ya. Sekarang saya kebetulan juga punya tulisannya Maria Magdalena de Pazzi. Sebenarnya bukan tentang Roh Kudus, ya. Tulisan besarnya itu bukan tentang Roh Kudus, tapi ada bagian tertentu yang ngomong tentang Roh Kudus. Saya bacain dari tulisan tentang wahyu dan pencobaan yang dialami Santa Maria Magdalena de Pazzi. Nah, di sini dia sebut-sebut, dia tulis tentang Roh Kudus. Roh yang bergerak adalah hakikat Bapa dan hakikat Sabda. Sabda tahu kan, ya? Sabda itu yang dimaksud Yesus. Karena Yesus ini bilangnya Sabda yang menjadi daging, ya. Roh yang bergerak adalah hakikat Bapa dan hakikat Sabda. Roh ini keluar dari hakikat Bapa dan dari perkenan Sang Sabda. Nah, ini menggambarkan atau melambangkan Tritunggal gitu, ya. Bapa, Putra atau Sabda, dan Roh Kudus. Jadi ketiganya ini satu, Allah yang satu tapi tiga pribadi. Dia datang sebagai sumber air hidup ke dalam jiwa, dan jiwa menghilang di dalam dia.
seumpama dua sungai bersatu dan yang kecil kehilangan namanya dan mengambil nama yang besar. Demikianlah yang dikerjakan Roh Kudus apabila Dia datang ke dalam jiwa untuk menyatukan diri dengannya. Jadi ini Magdalena menceritakan bagaimana Roh Kudus datang ke dalam jiwa. Itu seperti dua sungai bersatu. Nah, jiwa ini tentu yang kecil, Roh Kudus ini yang besar. Kalau dua sungai yang satu kecil satu besar bersatu, apa yang terjadi? Dikatakan, jiwa itu lebih kecil. Dari sebab itu dia harus kehilangan namanya dan memberikannya kepada roh. Hal itu dikerjakannya apabila dia berubah dalam roh untuk menjadi satu dengannya. Ya. Kalau orang terima Roh Kudus dalam jiwanya, maka dia mau nggak mau akan tunduk, ya, takluk, menyerah pada Roh Kudus, memberikan diri dikuasai dan digerakkan oleh Roh Kudus gitu. Kalau nggak mau gitu, ya akhirnya Roh Kudus yang sudah datang itu nggak bisa kerja, ya. Dia, orang itu tidak dikuasai Roh Kudus, dikuasai roh kuda atau roh jahat, roh setan atau egoismenya sendiri gitu. Ya. Saya lanjutin. Roh Kudus, sang pembagi harta-harta kekayaan yang ada dalam pangkuan Bapa. Dia juga adalah pemelihara rencana-rencana yang diputuskan di antara Bapa dan Putra. Roh Kudus pembagi harta kekayaan di pangkuan Bapa. Roh Kudus menjadi pemelihara rencana. Jadi dalam tulisan ini sepertinya si Magdalena ini memahami Bapa dan Putra ini punya rencana, ya, dan itu di-keep, ya, dipastikan oke, terlaksana oleh Roh Kudus. Seperti mungkin rencana penciptaan, ya. Baiklah kita menciptakan. Nah, kita menciptakan. Jadi Bapa dan Putra ini sudah janjian mau menciptakan. Roh Kudus memastikan itu terjadi. Ya. Dia juga adalah pemelihara rencana-rencana yang diputuskan di antara Bapa dan Putra. Roh memasuki jiwa dengan begitu halus sehingga tidak diketahui dan hanya sedikit orang yang memahami keagungannya. Nah, ini benar banget, guys. Kita nggak kerasa, ya, Roh Kudus datang kepada kita, itu pada umumnya kita nggak ngerasa karena dia begitu halus gitu. Kecuali mungkin kalian yang pernah ngalamin atau tahu ada orang ikut retret atau apa, lalu ada pencurahan Roh Kudus, ya, ditumpangi tangan, didoakan, lalu resting, ya, atau tiba-tiba bahasa roh atau apa gitu, ya. Kalau itu lain, itu bisa terjadi karena atau kalau Tuhan menghendaki ada manifestasi khusus ketika Roh Kudus dimohonkan kehadirannya lalu datang ke orang tertentu dengan manifestasi atau perwujudan yang tertentu. Tapi pada umumnya Roh Kudus datang kepada kita, kepada manusia itu dengan halus. Jadi nggak ada yang ngerasa. Makanya orang banyak yang nolak, sadar atau tidak sadar menolak, ya, tidak mau bekerja sama, tidak bisa bekerja sama. Jadi hidupnya dikuasai oleh daging, ya. Maka yang dipilih adalah juga hal-hal yang duniawi aja terus. Lanjut. Ya. Mana. Nah, ini aja, ya. Menjelang Pentakosta, kita kan mau agar kita pun menerima Roh Kudus seperti dulu para rasul menerima Roh Kudus. Maka kita ambil satu semacam doa yang dia tulis, ya. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah persatuan dengan Bapa dan perkenan sabda. Engkau Roh kebenaran adalah upah para suci, kesegaran jiwa, terang dalam kegelapan, kekayaan kaum papa miskin, harta pencinta, kepuasan orang yang lapar, penghibur orang asing. Akhirnya engkaulah
tempat segala harta kekayaan terkandung. Datanglah, hai engkau, santapan pikiran-pikiran yang murni. Engkau sumber segala kebaikan. Engkau kemurnian yang tertinggi. Datanglah dan ambillah dari kami segala sesuatu yang menghalangi kami diterima dalam Dikau. Guys, luar biasa ya orang ini. Ya. Kalian bisa nggak nulis kayak gini? Saya kira nggak sembarang orang ya. Ini dia karena mengalami kedekatan dengan Tuhan, dia bisa memahami yang seperti ini, dan itu dia tulis gitu. Ya mungkin bukan dia yang nulis, tapi suster-suster lain yang mendengar dia omong menulis itu. Tapi itu keluar dari jiwanya yang sudah ditarik begitu dekat dengan Tuhan. Ya, jadi istimewa banget Santa Maria Magdalena de Pazzi ini. Nah, makanya guys, mumpung kita sedang menantikan Pentakosta, yuk kita berdoa supaya kita ditarik lebih dekat sama Tuhan, dan boleh juga menerima Roh Kudus sehingga bisa mengenal Roh Kudus seperti Maria Magdalena juga mengenal Roh Kudus seperti itu. Dan hidup kita makin lama makin dijiwai, digerakkan, dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus itu. Ya. Oke, thank you for watching. Semoga nggak bosen, semoga masih mau nanti cek-cek yang lain. Saya nggak biasa promosi, tapi ikutin orang-orang aja deh, ya. Subscribe lah, like, share ke yang lain-lain. Oke, sampai ketemu lagi sama si Ember di next video. Bye-bye.